Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Semoga selalu berada di dalam kedamaian hati, kebahagiaan hati, selalu bersyukur di dalam setiap keadaan yang datang kepada diri kita, karena setiap keadaan yang datang itu adalah sesuatu hal yang terbaik dari Allah untuk kita. Sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya apabila kita selalu mensyukuri setiap keadaan yang kita terima yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan rasa syukur inilah nikmat kita akan ditambah, keberkahan hidup kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia tercinta ini, Nusantara tercinta kita ini pernah dijajah selama 350 tahun, dan kita baru merasakan kemerdekaan sekitar 70-an tahun. Tetapi kita tidak sadar bahwa akibat dari penjajahan itu, semua yang menjadikan pondasi kekuatan daripada bangsa kita itu telah banyak diobrak-abrik, telah banyak dirobohkan, telah banyak diruntuhkan. Baik itu dengan cara menjauhkan praktek-praktek spiritual yang menjadikan pondasi kekuatan yang sangat luar biasa bagi bangsa ini, telah dijauhkan dari anak cucunya. Kitab-kitabnya yang menulis tentang praktek-praktek spiritual banyak dibawa ke negara penjajah. Pusaka, keris, sesuatu yang dianggap sakral, sesuatu yang dianggap menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia ini, telah banyak diambil dan dipindah tangankan ke luar negeri, khususnya ke dalam negara penjajah itu sendiri. Memang secara fisik kita telah memproklamirkan, merayakan, mendeklarasikan kemerdekaan itu pada tahun 1945. Tetapi yang merdeka itu lebih kepada fisik kita, lebih kepada bagaimana kita berpola pikir menentukan negara dan bangsa ini. Tetapi penjajahan itu sebenarnya terus berlangsung sampai saat ini, karena kita dijauhkan oleh bangsa penjajah itu dari budaya kita sendiri, dari praktek-praktek spiritual leluhur kita sendiri, termasuk meditasi, topo, semati, dan sejenisnya. Sehingga masyarakat sekarang, generasi sekarang sangat sedikit yang mau mempraktekkan praktek-praktek meditasi, spiritual, dan sejenisnya, karena dianggap hal itu melenceng dari agama yang dipeluknya, menyesatkan jiwa seseorang ke dalam praktek-praktek leluhur kita yang dicap sebagai orang-orang yang tidak bertuhan. Nah, setelah kita terasa asing dengan budaya kita, khususnya budaya praktek meditasi leluhur kita, khususnya meditasi, topo broto, semati, dan sejenisnya, maka penjajahan selanjutnya adalah mereka mulai mengkafirkan, membid'ahkan praktek-praktek ritual yang berhubungan dengan praktek spiritual. Thariqah di Indonesia ini telah banyak yang membid'ahkan
telah banyak yang menganggap itu adalah ajaran sesat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Apalagi di dalam tradisi kita masih memelihara tahlilan, maulidan, sholawatan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah sebagai wujud cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu pun diperdebatkan, dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan. Ingat bahwa penjajahan bangsa luar negeri itu kepada bangsa Indonesia ini tidak pernah berhenti sebelum Indonesia ini benar-benar dikuasai, baik itu secara ekonomi, secara teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita sebagai bangsa ini mulai sadar. Kita mengkaji ajaran adiluhung leluhur kita berupa meditasi, topo broto, semati, dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah pondasi agar agama kita itu menjadi kokoh, agar jiwa kita itu menjadi kokoh, agar hati kita itu menjadi suci dan bersih, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi baik. Apapun yang datang kepada diri kita, semuanya adalah kebaikan dan keberkahan di dalam setiap apapun yang kita temui dan apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah yang menyebabkan diri kita begitu asing dengan meditasi. Seakan-akan kita mendengar kata meditasi itu sudah antipati, sudah kesannya klenik, kesannya sesat, kesannya sudah perdukunan. Padahal meditasi itu di dalam Islam sering kali saya sebutkan, ada yang namanya tafakkur, yang namanya suluk, yang namanya itikaf, yang namanya tumu-ninah di dalam sholat, yang namanya wukuf di dalam haji ataupun umrah. Itu semuanya adalah bentuk meditasi yang namanya saja berbeda, tapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk mentafakuri diri kita, melihat segala kelemahan kita, dan melihat kekuatan Allah di dalam diri kita, melihat ketiadaan kita, dan melihat adanya Allah di dalam kehidupan kita, melihat kematian kita, dan melihat maha hidupnya Allah di dalam diri kita, melihat hinanya kita, dan melihat maha sucinya Allah di dalam kehidupan kita. Praktek meditasi ini adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita ini yang lemah, yang hina, yang tidak berdaya, dan kita melihat Allah yang maha besar, maha agung, maha kuat, maha meliputi segala sesuatu. Meditasi inilah bagaimana cara kita berbicara dengan Allah, cara kita mendengarkan kalam-kalam Allah yang ada di dalam hati kita, cara kita mendengarkan suara-suara alam yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu menyelaraskan alam itu dengan diri kita, sehingga kita mampu menundukkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerendahan hati di hadapan Allah, maka segala kebaikan akan tumbuh di dalam hati kita, segala cinta kasih akan tumbuh di dalam hati kita. Inilah meditasi atau praktek spiritual yang telah dibangun oleh leluhur kita, sehingga bangsa ini alamnya begitu kaya dan budayanya begitu kaya, mengajarkan tentang kebijaksanaan, mengajarkan tentang adat istiadat yang adiluhung. Salah satu meditasi di dalam meditasi para leluhur kita adalah bagaimana beliau itu telah menemukan titik unsur api, titik unsur angin, titik unsur air, titik unsur tanah di dalam tubuhnya,
sehingga dia mampu menetralkannya, menyelaraskannya. Maka tidak heran apabila leluhur kita itu bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menolak hujan, bisa kemana saja bagaikan kilat. Semuanya itu beliau lakukan karena beliau telah menemukan rahasia titik api, titik angin, titik air, titik tanah yang ada di dalam dirinya, dan dia mampu menyelaraskannya dengan dengan kekosongan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang rahasia tangan kita, dan jempol ini adalah titik atau kekosongan. Unsur api apabila berhadapan dengan sesuatu yang kosong yang dilambangkan oleh jempol kita yang merupakan manifestasi daripada huruf Hu, maka unsur api itu akan menjadi netral. Begitu juga dengan unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Sehingga bobot tubuh ini, masa tubuhnya itu menjadi berkurang, terus berkurang seiring dengan terusnya dan istiqomahnya diri kita di dalam menetralkan unsur api, air, angin, dan tanah itu dengan huruf Hu. Terseraplah segala unsur air, angin, api, dan tanah itu ke dalam kekosongan, dan terus diserap sehingga massa daripada batang tubuh itu hilang beratnya. Meskipun ditimbang itu masih berat, tetapi massa secara rohaninya sudah tidak ada beratnya. Lalu secara rohani, apabila batang tubuh ini massanya sudah tidak ada, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah apabila rasa kita kerentek menginginkan ke suatu tempat, maka batang tubuh kita akan mengikuti rasa itu. Rasa itu bisa membawa batang tubuh ke suatu tempat yang satu ke tempat yang lainnya, sesuai dengan kerentek yang ada di dalam rasa kita. Rasa ini tidak mampu membawa batang tubuh kemanapun rasa inginkan, kemanapun rasa kehendaki. Hal itu terjadi karena batang tubuh kita terlalu berat, sehingga rasa itu tidak bisa membawa batang tubuh kemana-mana. Kita kepingin ke Mekah Al-Mukarramah, rasa kita, maka batang tubuh kita akan beserta rasa kita sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Inilah salah satu rahasia ilmu leluhur kita, ilmu para wali Nusantara ini, yang kita pernah mendengar. Beliau ke Mekah itu secepat kilat, beliau kemana saja secepat kilat, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Hal itu terjadi karena beliau mampu menyerap massa di dalam tubuhnya, mampu menyerap berat batang tubuhnya menjadi nol, menjadi tidak ada beratnya secara spiritual, sehingga rasanya itu mampu membawa batang tubuhnya kemanapun rasa itu kehendaki. Dengan terserapnya unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah ke dalam Hu, selalu istiqomah, maka massa tubuh itu berkurang. Dengan massa yang berkurang, meskipun secara syariat kalau ditimbang tetap berat, tetapi massa rohaninya sudah tidak ada, maka rasa itu mampu membawa batang tubuh kemanapun berada. Inilah yang disebut moksa. Inilah yang menyebabkan juga apabila seseorang meninggal itu dan jasadnya masih utuh, tidak termakan oleh belatung dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena massa tubuhnya telah dinetralkan oleh jempol yang merupakan simbol daripada huruf Hu, yang di dalamnya ada
setitik cahaya daripada Nur Muhammad. Inilah salah satu manfaat daripada meditasi yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Saya kira penjelasannya cukup sekian saja, dan lebih lanjutnya disimak di dalam video-video selanjutnya agar kita mampu mengenali guna dan manfaat daripada meditasi kuantum yang saya jelaskan. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.